Apa yang diinginkan China, baik secara politik dan ekonomi, adalah menggantikan posisi Amerika Serikat dan menjadi negara dengan ekonomi paling kuat di planet ini. Namun China tahu bahwa ini adalah tujuan sistematis yang akan dicapai setelah memperkenalkan mata uang baru. Karena dolar Amerika Serikat digunakan dalam cadangan dan hutang yang memiliki standar mata uang internasional. Amerika Serikat memiliki dominasi struktural, akan tetapi ini dapat berubah jika China memberikan mata uangnya sendiri yang didukung oleh emas, sehingga menjadi lebih kuat dan terpercaya daripada dolar Amerika Serikat yang hanya bernilai kertas. Dan untuk itu, China membutuhkan cadangan emas yang sangat besar. Dan menurut grup emas Santung, bahwa baru-baru ini China telah menemukan 580 ton cadangan emas di Provinsi Santung. Dan di episode kali ini, kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana China telah semakin dekat untuk mencapai agenda strategisnya setelah berhasil menemukan 580 ton cadangan emas. Baru-baru ini, Departemen Sumber Daya Alam Provinsi Santung membuat penemuan menarik dari tambahan 200 ton sumber daya emas di dalam tambang. Ini menghasilkan total cadangan emas kumulatif hingga 580 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi sekitar 200 miliar yuan. Pentingnya cadangan emas di tambang emas tidak hanya terbatas di China, tetapi juga menempatkannya di antara cadangan emas terkemuka di dunia. Pencapaian ini menandakan signifikasi terobosan luar biasa dalam upaya eksplorasi mineral Santung yang menjadi sorotan dalam laporannya. Pemilik tambang emas Shandong Gold Group Co. mengumumkan deteksi tambang emas besar-besaran dengan perkiraan cadangan emas lebih dari 550 ton. Konfirmasi ini diberikan oleh China Gold Association. Untuk membuat penemuan ini, Santung Gold bekerjasama dengan beberapa institut domestik terkemuka dan menginvestasikan sebesar 320 miliar yuan untuk eksplorasi tambang emas tersebut. Ini adalah perjalanan yang sulit dan memakan waktu 16 tahun kerja keras sebelum akhirnya mengungkap rahasia tambang emas itu. Wilayah Timur Laut Provinsi Santung adalah rumah bagi cadangan tambang emas terbesar di China dengan produksi dan cadangan emas tertinggi secara nasional. Pada kuartal pertama tahun 2023, produksi emas China mencapai angka mengesankan 84,97 ton emas mentah, menandai peningkatan 1,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, volume konsumsi emas China mencapai 291,58 ton yang menunjukkan pertumbuhan signifikan 12,03% tahun ke tahun. Menambah tren positif data dari Administrasi Devisa Negara Valuta Asing yang mengungkapkan bahwa China secara konsisten meningkatkan cadangan emasnya selama 6 bulan terakhir. Hingga akhir April, cadangan emas Bank Sentral telah mencapai 66,76 juta ons, menunjukkan peningkatan sebesar 260.000 ons dibandingkan akhir Maret ini. Ini menandakan komitmen China yang berkelanjutan membangun cadangan emasnya untuk memperkenalkan mata uangnya lebih awal. China harus menimbun emas yang mungkin memakan waktu puluhan tahun. Namun, sekarang setelah menemukan cadangan emas yang begitu besar, maka China dapat dengan lebih cepat dan dekat untuk meluncurkan mata uang yang didukung oleh emas. Ini tentu akan membawa revolusi pada tatanan keuangan yang mewajibkan semua negara untuk memiliki emas, dan ini tentu akan mendorong harga emas naik secara dramatis. Kita akan berbicara sedikit tentang emas. Tidak seperti banyak barang berharga seperti berlian, sangat tidak mungkin untuk membuat emas secara artifisial. Itulah mengapa emas sangat berharga sejak awal. Para ilmuwan telah menemukan beberapa cara untuk membuat emas, tetapi mereka sama sekali tidak hemat biaya untuk dipraktikkan. Akibatnya, hampir semua emas yang kita lihat di pasaran berasal dari penambangan atau dari daur ulang emas yang sudah ditambang. Lantas dari mana datangnya emas alami di tambang? Jawabannya sampai saat ini masih belum jelas. Salah satu teori populer adalah bahwa emas berasal dari tabrakan dua bintang neutron yang melepaskan jumlah energi astronomis yang cukup menciptakan emas. Tidak semua tanah sama dalam hal cadangan emas. Kota Anda mungkin hampir tidak memiliki emas sama sekali, sementara desa tetangga mungkin memiliki cadangan emas yang sangat besar. Menurut Zhu Yongfeng, profesor di Institut Geokimia Universitas Peking, lebih dari 100 teori telah dikemukakan untuk menjelaskan distribusi emas dalam 3 dekade terakhir. Sebagian besar teori bertahan sebentar, dan beberapa dari mereka terbukti sepenuhnya salah.
Perburuan emas menyebar dari satu tempat ke tempat lain dalam beberapa dekade terakhir, tetapi tidak banyak teori yang berguna untuk benar-benar menemukan emas. Salah satu dari sedikit teori yang bekerja adalah bahwa cadangan emas sering ditemukan di dekat sabuk gempa karena aktivitas vulkanik dan magmatik dapat memusatkan emas di area tertentu. Provinsi Santung di Tiongkok Timur terletak di jalur sabuk gempa bumi terbesar di dunia. Namun itu tidak cukup untuk menjelaskan cadangan emas yang besar di provinsi tersebut, terutama di bagian timur semenanjung Chiaotong, karena sabuk tersebut membentang sepanjang tepi seluruh Samudra Pasifik. Semenanjung Chiaotong juga dicirikan oleh struktur geologis yang kompleks, termasuk patahan dan lipatan, yang menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pembentukan endapan emas. Selama jutaan tahun, wilayah tersebut telah mengalami aktivitas tektonik yang intens, yang mendorong endapan emas yang dalam ke permukaan. Area Chiaotong telah menjadi lokasi penambangan emas terbesar ketiga di dunia. Menurut data pemerintah daerah yang dirilis pada akhir tahun 2020, per tahun 2021, cadangan mineral emas di Chiaotong telah melebihi 4.500 ton. Jadi, cadangan emas 50 ton yang baru ditemukan itu hanya sedikit di atas 1% dari total potensi provinsi. Dengan perkembangan teknologi modern, tidak mengherankan jika lebih banyak emas ditemukan di Chiaotong di masa mendatang. Berdasarkan skala produksi saat ini sebesar 2.000 ton per hari, tambang emas ini diproyeksikan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Tetapi kegembiraan ini tidak berakhir di situ saja. Penemuan menakjubkan lainnya telah dibuat. Perkiraan awal tambang emas Siling mengungkapkan bahwa tambahan 200 ton emas telah ditambahkan membawa akumulasi cadangan logam emas menjadi 580 ton. Dan yang lebih menarik lagi adalah kadar rata-rata tambang 4,26 gram per ton. Ini menunjukkan potensinya untuk mempertahankan produksi 10.000 ton per hari selama lebih dari 30 tahun. Tambang emas Siling ini tidak hanya merupakan deposit emas terbesar yang ditemukan Tiongkok saat ini, tetapi juga merupakan deposit raksasa kelas dunia. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa cadangan emas ini mungkin bernilai 200 miliar yuan. Eksplorasi tambang emas ini sangat luar biasa, mengungkapkan adanya cadangan emas di hampir seluruh Santung. Mengingat penemuan baru-baru ini, cadangan emas China diperkirakan akan naik di peringkat global. Jadi bagaimana menurut Anda? Bagaimana China menggunakan cadangan emas terbesarnya yang baru untuk memajukan dominasinya di dunia? Akankah ini memfasilitasi China dan BRICS untuk memperkenalkan mata uang baru yang akan dipatok oleh emas? Juga bagaimana tentang masa depan tatanan keuangan dalam dolar Amerika Serikat? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.